Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah dengan NIM 2214040020, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang mana diampu oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Nana Seprianti SPD MSI, yang mana saya dari program studi Tadris Matematika BP22 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, di mana materi ini untuk kelas 10 atau fase E. Baiklah, adapun tujuan dari mempelajari materi SPLDV atau Sistem Persamaan Linear Dua Variabel, yang mana yang pertama peserta didik mampu mendefinisikan dan mengubah persamaan linear dua variabel ke dalam bentuk model matematika. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan persamaan linear dua variabel ke dalam soal cerita. Yang ketiga, peserta didik mampu mendefinisikan sistem persamaan linear dua variabel dan bentuk umum SPLDV. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, dan metode grafik. Dan terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah tentang SPLDV. Baik, adapun manfaat mempelajari SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan harga barang. Yang kedua, dapat mencari keuntungan penjualan. Yang ketiga, dapat digunakan dalam membandingkan harga. Yang keempat, memecahkan masalah sehari-hari seperti masalah yang berkaitan dengan perbandingan, persentase, atau proporsi. Dan yang kelima, dengan mempelajari SPLDV, kita dapat memahami konsep dasar matematika, yang mana SPLDV akan sangat membantu dalam mempelajari matematika selanjutnya, seperti membantu memahami materi SPLDV dan materi lainnya sebagainya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi tentang SPLDV, maka kita akan memahami terlebih dahulu apa itu persamaan linear dua variabel. Yang mana persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan aljabar yang memiliki dua variabel dan kedua variabel itu berpangkat 1. Adapun bentuk umum dari PLDV adalah AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B itu sebagai koefisien dan X serta Y itu sebagai variabel dan C sebagai konstanta. Adapun contoh dari persamaan linear dua variabel adalah X ditambah Y sama dengan 6, dan dapat kita selesaikan dengan jika X, Y-nya itu elemen anggota bilangan bulat, maka bisa saja hasilnya adalah X min 2 dan Y-nya 8, atau X-nya min 1 dan nilai Y-nya adalah 7. Dan bisa X sama dengan 0 dan nilai Y-nya sama dengan 6, atau X-nya 1 dan Y-nya 5. Adapun contoh lainnya adalah 3X dikurang 2Y sama dengan 5. Dan X, Y untuk anggota bilangan bulat yang memenuhi adalah bisa saja X, dan untuk 3X dikurang 2Y sama dengan 5, maka nilai X-nya bisa min 3 dan Y-nya min 7, agar hasilnya memenuhi konstanta, yang mana konstantanya adalah 5.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk umum dari SPLDV. Dan adapun pengertian dari SPLDV adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel atau PLDV. Misalnya, variabelnya adalah X dan Y, atau SPLDV adalah cara atau suatu cara menyelesaikan dua PLDV sekaligus. Dan bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Dan untuk persamaan duanya PX ditambah QY sama dengan R. Dimana untuk kedua persamaan ini kita sebut untuk baris pertama itu persamaan 1 dan baris kedua untuk persamaan 2. Contoh dari SPLDV adalah 3AX ditambah 2Y sama dengan 8. Dan persamaan duanya X tambah Y sama dengan 3. Dari soal ini dapat diketahui hasilnya bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Dan bagaimana cara untuk menentukan dia hasilnya 2 dan 1? Itu kita gunakan metode dalam penyelesaian SPLDV. Adapun metode-metode dalam menyelesaikan SPLDV, yang pertama adalah metode eliminasi, yang kedua substitusi, ketiga metode gabungan atau substitusi dan eliminasi, dan keempat ada metode grafik. Untuk metode atau cara eliminasi atau caranya adalah menghilangkan satu variabel. Langkah-langkah dari metode eliminasi, yang pertama, koefisien variabel yang akan dihilangkan haruslah sama. Yang kedua, jika koefisien tidak sama, disamakan dulu dengan cara mengalihkan dengan bilangan. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan variabel, gunakan operasi tambah atau penjumlahan atau dengan operasi pengurangan. Contohnya, selesaikanlah SPLDV berikut ini, yang mana persamaannya adalah X tambah 2Y sama dengan 11 dan 5X dikurang 2Y sama dengan 7. Untuk sistem persamaan linear dua variabel ini kita selesaikan dengan cara eliminasi, maka penyelesaiannya koefisien X-nya belum sama, yang mana koefisien X adalah 1 dan 5. Maka karena koefisien X-nya belum sama, kita samakan menjadi 5 karena kelipatannya adalah kelipatan 5. Dan dari metode eliminasi ini setelah disamakan menjadi 5, maka 1 agar dia hasilnya 5 dikali 5 dan 5 agar hasilnya 5 dikali dengan 1. Maka dari itu setiap persamaan dikalikan dengan KPK dari 5 untuk tiap masing-masing persamaan tadi. Persamaan 1 KPK-nya tadi 5. Maka 5 dikalikan untuk setiap koefisien dan konstanta yang ada di persamaan 1. Maka 5 dikali 1 hasilnya 5 dan mengikut juga variabelnya, berarti 5X. Dan 5 dikali 2Y maka hasilnya 10Y dan 5 dikali 11 hasilnya 55. Dan untuk persamaan 2 yang mana tadi KPK-nya atau kelipatannya adalah 1. 1 dikali 5 itu hasilnya 5. 1 dikali min 2Y hasilnya min 2Y. Dan 7 dikali dengan 1 hasilnya 7. Dan karena koefisien dari variabel X-nya sudah sama, untuk dia dihilangkan karena metode eliminasi menghilangkan satu variabel, makanya 5X agar dia hilang dengan 5X maka keduanya dikurangkan. Maka kita gunakan operasi pengurangan. Dan untuk Y, 10Y, maka karena yang digunakan pengurangan, variabel Y dan koefisien Y itu dikurangkan. 10Y dikurang min 2Y hasilnya adalah 12Y.
Dan untuk konstanta juga dikurangkan. 55 dikurang 7 hasilnya 48. Maka tersisa 12Y sama dengan 48. Y sama dengan 48. Karena 12Y itu dikali, maka jika dia diseberangkan menjadi bagi. Y sama dengan 48 dibagi 12. Maka untuk nilai Y sama dengan 4. Baik, untuk metode yang kedua adalah cara substitusi atau mengganti sebuah variabel. Sebagai contoh, terdapat 64 siswa yang bergabung dalam bakat musik dan drama. Anggota dari bakat musik memiliki 10 anggota lebih banyak daripada anggota bakat minat drama. Dan untuk pertanyaan pertama, tuliskan sistem persamaan linear yang menunjukkan situasi di atas. Yang kedua, berapa banyak siswa yang berada pada setiap bakat minat, baik itu musik dan drama. Untuk penyelesaian dengan cara substitusi, yang pertama, kita misalkan dulu untuk masing-masing dari objek yang dibahas. Yang pertama adalah banyak siswa untuk bakat musik. Kita misalkan dengan variabel M. Dan untuk drama, kita misalkan dengan variabel D. Dari permasalahan di atas, karena bakat musik dan drama yang memiliki banyak siswa yang berbakat dalam musik dan drama adalah 64, maka M ditambah D sama dengan 64. Dan untuk pernyataan kedua, anggota dari bakat musik memiliki 10 anggota lebih banyak daripada Untuk soal kedua, dapat kita selesaikan dengan cara substitusi. Karena tadi M sama dengan D ditambah 10, maka jika M sama dengan D ditambah 10, nilai M-nya kita substitusikan ke persamaan M ditambah D sama dengan 64. Karena M-nya tadi D sama ditambah dengan 10, maka M-nya diganti dengan D tambah 10 ditambah D sama dengan 64. Maka D ditambah D ditambah dengan 10 sama dengan 64. Jadi 2D ditambah 10 sama dengan 64. Dan 2D sama dengan 64 dikurang 10. Dan untuk 10-nya diseberangkan, makanya dia dikurang. Dan hasilnya 2D sama dengan 54. Lalu substitusi D sama dengan 54 dibagi 2 hasilnya 27. Dan substitusi nilai D ke persamaan M sama dengan D ditambah 10. Maka M sama dengan 27 ditambah 10. Hasil akhirnya M sama dengan 37. Jadi karena tadi kita memisalkan M banyak siswa bakat musik, maka banyak siswa bakat musik sebanyak M yaitu 37. Dan banyak siswa bakat drama adalah 27 orang. Selanjutnya, metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Contohnya, selesaikan SPLDP berikut ini, yaitu 6X dikurang Y sama dengan 10. 5X ditambah 2X ditambah 5Y sama dengan min 2. Maka, dari soal ini, kita selesaikan dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi, langkah pertama, kita eliminasi terlebih dahulu salah satu variabel. Bisa, yang pertama kita eliminasi X, atau boleh juga Y. Dan untuk koefisien X itu belum sama. Yang mana koefisien X-nya adalah 6 dan
2 untuk persamaan 2-nya. Jadi, di sana kita samakan dulu untuk koefisien X-nya. Agar koefisien X sama, maka kita cari KPK-nya. Kelipatan dari 6 dan 2 adalah 6. Maka, agar 6 itu hasilnya 6, karena kelipatannya KPK-nya 6, itu dikali 1. Dan 2 yang dipersamaan keduanya dari variabel X, yaitu dikali dengan 3, agar koefisiennya menjadi 6, karena tadi KPK-nya atau kelipatannya 6. Maka dari setiap KPK-nya tadi dikalikan satu persatu ke dalam sistem persamaan atau persamaan 1 dan 2. Maka hasilnya 6X dikurang Y sama dengan 10. Dan untuk persamaan 2, 3 dikali 2X hasilnya 6X. Dan 3 dikali 5Y hasilnya 15Y. Dan 3 dikali min 2 hasilnya min 6. Jadi, karena 6 atau variabel X-nya sudah sama untuk koefisiennya, maka kita cari operasi yang sesuai agar X-nya hilang. Jadi, agar X-nya hilang, maka kita gunakan operasi pengurangan. Jadi, semua persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2. 6X dikurang 6X hasilnya 0. Min Y dikurang 15Y hasilnya min 16Y. Dan 10 dikurang min 6 hasilnya 16. Maka Y sama dengan 16 per min 16. Maka hasilnya adalah Y sama dengan min 1. Baiklah, setelah didapatkan Y-nya sama dengan min 1, maka substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1 atau 2. Di sini disubstitusikan ke persamaan yang kedua, maka diperoleh hasil nilai X-nya adalah 1 per 2. Jadi penyelesaiannya X1 1 per 2 dan Y min 1. Untuk metode yang keempat adalah metode grafik. Sebagai contoh, selesaikan SPLDV 3X tambah Y sama dengan 6 dan X tambah Y sama dengan 4. Dengan menggunakan metode grafik, maka cara penyelesaiannya adalah dengan menentukan titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X untuk persamaan pertama, yaitu 3X tambah Y sama dengan 6. Dan untuk mencari titik potong dengan sumbu X, maka kita misalkan Y sama dengan 0. Jadi, 3X ditambah 0 sama dengan 6. Maka, 3X sama dengan 6 dan nilai X sama dengan 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi, titik potong dari 3X tambah Y sama dengan 6 adalah 2,0. Dan untuk titik potong dengan sumbu Y, maka kita misalkan X sama dengan 0. Dan masukkan nilai X sama dengan 0 ke persamaan 3X tambah Y sama dengan 6, maka nilai Y-nya sama dengan 6. Jadi, titik potongnya adalah 0,6. Yang kedua, gambarkan grafik untuk persamaan yang kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 4. Lakukan hal yang sama untuk persamaan 2. Yang mana titik potong dengan sumbu X di persamaan X tambah Y sama dengan 4, kita misalkan Y sama dengan 0. Substitusi Y sama dengan 0 ke persamaan X tambah Y sama dengan 4, maka X sama dengan 4. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah 4,0. Dan untuk titik potong dengan sumbu Y pada persamaan X tambah Y sama dengan 4 adalah 0,4.
Setelah kita dapatkan titik potong dari masing-masing persamaan, di mana tadi untuk persamaan 1 tadi yaitu 3x tambah y sama dengan 6, itu titik potongnya 2,0 dan 0,6. Dan untuk persamaan 2x tambah y sama dengan 4, itu 4,0 yaitu 4,0 dan 0,4. Jadi, dari garis dari masing-masing persamaan akan menemukan titik potong, yang mana titik potong dari garis 3x tambah y sama dengan 6 dan x tambah y sama dengan 4 ditemukan titik potongnya pada titik 1,3, di mana dapat kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Dan untuk metode grafik ini juga dapat kita selesaikan atau kita cari jawabannya dengan media GeoGebra, di mana di GeoGebra buka pada bagian graphing kalkulator di GeoGebra dan masukkan dia persamaan 1 dan persamaan 2-nya. EQ1 itu untuk persamaan 1 yaitu 3x tambah y sama dengan 6, dan EQ2 itu untuk persamaan 2 yaitu x tambah y sama dengan 4. Setelah dibuatkan persamaannya, maka GeoGebra akan secara otomatis menentukan dan menggambarkan grafik dari kedua persamaan tadi, sehingga dapat ditemukan titik potongnya itu 1,3. Hasilnya sama dengan pada bidang koordinat kartesius. Baiklah, adapun contoh soal dari permasalahan yang berkaitan dengan SPLDP, yang mana ada harga tiket KA kelas bisnis yaitu sebesar 40.000 per lembar, kelas eksekutif 60.000 per lembar, dan pada suatu hari terjual 4.800 lembar dengan hasil penjualan 228 juta. Berapakah banyak tiket eksekutif yang terjual pada hari itu? Maka dari permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan metode yang ada dalam SPLDP. Baiklah, untuk menyelesaikan permasalahan dari soal tadi dapat kita selesaikan dengan SPLDP, yang mana dari permasalahan tadi ada banyak tiket kelas bisnis yang terjual. Jadi itu kita misalkan sebagai X, dan banyak tiket kelas eksekutif yang terjual itu sebagai Y. Langkah yang pertama adalah modelkan matematikanya dari permasalahan tadi. Maka model matematikanya yang sesuai adalah 40.000 X ditambah 60.000, di mana Y 228 juta. Jadi dapat kita buat persamaan 1 yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 11.400 dan X tambah Y sama dengan 408.000. Adapun dari persamaan 1 dan 2 dapat kita selesaikan dengan metode eliminasi. Jadi kita hilangkan satu variabel yaitu variabel X agar didapat nilai variabel Y, karena yang ditanya adalah biaya tiket eksekutif yang terjual, yang mana itu dimisalkan tadi dengan Y. Maka diperoleh hasilnya 4Y sama dengan 6.600, yang mana Y sama dengan 1.650. Jadi banyak tiket kelas eksekutif yang terjual adalah sebanyak 1.650. Baiklah, dari kesimpulan materi tentang SPLDP ini, maka adapun SPLDP adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear yang masing-masing dengan dua variabel yang memiliki hubungan satu sama lain. Adapun tujuan utama dari SPLDP adalah menemukan nilai-nilai variabel yang memenuhi kedua persamaan tersebut secara bersamaan. Dan penyelesaian SPLDP dapat kita lakukan dengan beberapa metode.
antara lain metode grafik, eliminasi, substitusi, dan metode gabungan, yaitu gabungan dari substitusi dan eliminasi. Baiklah, sampai di sini materi penjelasan mengenai SPLDV atau sistem persamaan linear variabel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.